Dan mari kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan belajar pagi hari ini bahwa tanpa ketekunan pengurapan tidak mengalir. Kita belajar pagi hari ini, Bapak Ibu. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkan lagi kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.'" Kalau Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-6, Alkitab berkata, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kalau kita belajar dalam bahasa asli Ibrania, kata urapan itu berasal dari kata miskah. Tulisannya M-I-S-Y-K-A-A-H. Miskah itu, atau dari akar kata maskah, ya, itu bicara tentang mengolesi, mengoles, melumuri, ya, masyak itu dari kata aslinya itu masyak, artinya mengolesi, melumuri, menggosok dengan minyak atau sesuatu yang terbuat dari minyak. Kemudian dari kata itu kemudian kita dapat kata Mesias, ya, atau bahasa Yunani dipakai kata Kristos, yang artinya diurapi. Ya. Dan dari sini kita tahu bahwa pengurapan itu identik dengan minyak. Tadi kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Seorang istri dari para nabi itu, yang nabi yang sudah meninggal, dikatakan takut akan Tuhan, tapi meninggalkan hutang bagi keluarganya. Dan wanita ini nggak punya apa-apa selain cuma sedikit minyak di rumah. Dan Alkitab berkata, Elisa berkata, minta bejana-bejana yang kosong. Sehingga ketika dia menuang di bejana yang kosong, minyak itu nggak habis-habisnya. Saya coba memperhatikan Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya belum ada kata yang cocok untuk menerjemahkan kata pengurapan itu sendiri. Saya coba mencari dalam Alkitab, penulis-penulis dalam Alkitab menggunakan kebiasaan di zamannya, masuk perjanjian lama, untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu pengurapan, yaitu mereka menjelaskan tentang efek dan fungsinya. Saya coba perhatikan dalam Alkitab, misalnya minyak urapan itu terbuat dari minyak zaitun. Minyak zaitun sendiri itu digunakan untuk mempersembahkan berupa roti
Ya, kalau kita lihat dalam Keluaran 29 ayat 40, dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin. Minyak tumbuk ini minyak zaitun, ya. Dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Jadi itu minyak zaitun juga digunakan untuk mempersembahkan, untuk persembahan berupa roti. Jadi roti persembahan yang dipersembahkan juga ada minyak zaitun di situ, ada minyak urapan di situ. Minyak zaitun juga digunakan untuk lampu. Ya, untuk lampu. Keluaran 25 ayat yang ke-6. Nah, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa pengurapan itu tidak harus kita harus pakai minyak. Ya, tapi minyak zaitun juga dipersembahkan untuk dalam berupa roti. Bisa juga dalam berupa lampu, digunakan untuk lampu. Dalam Keluaran 25 ayat yang ke-6, minyak untuk lampu, rempah-rempah, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Minyak dipakai untuk lampu, untuk penerangan. Wow. Yang ketiga adalah dipakai juga minyak zaitun juga digunakan untuk pengobatan. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-6, dari telapak kaki sampai kepala, tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Pada masa dulu itu, biasanya orang sakit itu diurapi dengan minyak. Kalau ada terluka karena peperangan atau apapun, itu dipakai minyak. Dan minyak zaitun juga salah satu fungsinya adalah dipakai untuk pengobatan. Fungsi yang keempat dari minyak zaitun adalah untuk menguduskan benda-benda dan untuk menguduskan para imam. Nanti Bapak Ibu baca dalam Keluaran pasal 30 ayat 23 sampai ayat 33, dikatakan bahwa seluruh perlengkapan yang dipakai oleh para imam, alat musik, baju yang mereka pakai, semua atribut yang dipakai untuk memuliakan Tuhan, itu dikuduskan oleh minyak zaitun, oleh minyak urapan, ya, simbol dari Roh Kudus, ya. This is a holy anointed oil. Itu adalah simbol of the Holy Spirit. Jadi minyak urapan itu adalah simbol dari Holy Spirit, simbol daripada Roh Kudus. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, Keluaran pasal yang ke-30 ayat 23 sampai ayat 33, minyak urapan ini digunakan untuk mengurapi alat-alat di bait Allah. Ya, semua peralatan di bait Allah itu diurapi oleh minyak zaitun ini. Sehingga alat-alat tersebut disebut menjadi alat-alat yang maha kudus. Bahkan benda lain yang terkena kepada alat tersebut juga menjadi kudus. Jadi semua peralatan yang kita pakai dalam rumah Allah itu harus dikuduskan, pada masa dulu dikuduskan oleh minyak urapan. Ya. Dan semua peralatan yang kena pada alat-alat tersebut menjadi kudus. Nanti Bapak Ibu baca dalam Keluaran pasal 30 ayat 23 sampai ayat yang ke-33. Bahkan demikian juga apa yang telah diurapi Tuhan itu menjadi kudus di hadapannya. Bahkan hamba-hamba Tuhan mulai dari imam besar sampai keturunan Imam Harun itu ke suku Lewi, bahkan suku Lewi, mereka diurapi dengan minyak zaitun atau disebut dengan minyak urapan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, berarti pengurapan juga dilakukan pada saat pentabisan atau pengukuhan seseorang untuk memegang jabatan tertentu. Hari ini ada beberapa gereja yang mereka digerakkan Tuhan untuk memakai minyak urapan dalam setiap ibadah mereka. Ada orang tanya kepada saya, salah atau tidak? Saya bilang, nggak ada salahnya. Karena itu salah satu tanda bahwa mereka percaya tentang apa yang ingin Tuhan kerjakan kepada mereka. Yang penting kita tidak menyembah apa yang kita lakukan itu, tapi kita tetap menyembah Tuhan. Itu cuma alat yang dipakai untuk pentabisan, untuk pengukuhan seseorang untuk memegang jabatan tertentu. Karena bagi saya begini, prinsip pengurapan adalah begini.
selama ada bejana kosong, minyak akan terus mengalir. Katakan amin. Tadi apa yang kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Selama ada bejana kosong, minyak akan terus mengalir. Wow. Makanya pada ayat yang ke-6 tadi, ya, janda itu berkata, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkan lagi kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kalau tidak ada lagi hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu, hati yang mau untuk diurapi, hati yang mau untuk lebih lagi dengan Tuhan, urapan itu berhenti, minyak urapan itu berhenti. Kalau komunitas kita ini datang karena sebuah kebiasaan, datang karena hanya di situasi-situasi tertentu, orang-orang tertentu saja, maka satu waktu minyak urapan itu berhenti. Tapi ketika kita datang dengan hati yang haus, hati yang rindu, hati yang ingin akan Tuhan, mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diurapi oleh Tuhan. Saya kenal, saudara, anak-anak yang dulu melayani sebagai cleaning service di gereja. Tapi ketika mereka membersihkan gereja, mereka sapu gereja, mereka nyanyi, mereka puji Tuhan. Ada kalanya ketika mereka sapu, mereka mencoba alat-alat musik yang orang lain pikir apa bisa. Tapi hari ini mereka jadi gembala, hari ini mereka jadi hamba-hamba Tuhan. Mereka jadi pemain-pemain musik yang diurapi oleh Tuhan. Dan mereka dipakai oleh Tuhan dengan hebat. Saya melihat bahwa yang ada pada mereka adalah kerinduan, haus akan Tuhan, kepingin belajar, mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini saya temukan adik-adik rohani saya itu, mereka dipakai oleh Tuhan. Karena kerinduan yang ada di hati mereka untuk mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya ingat dulu ketika saya waktu muda, ketika saya mulai belajar mendoakan orang, saya belum punya seseorang untuk saya mau belajar dari mereka. Dan ketika itulah Tuhan kirimkan saya orang tua rohani. Dan ketika saya lihat, saya ketemu dengan hamba Tuhan ini, saya kejar, saudara. Saya kejar hamba Tuhan ini, terus saya kejar. Dan satu waktu saya kemudian dilatih olehnya, dipercayakan olehnya. Beliau mendoakan saya. Hari ini jadi mentor, jadi bapak rohani. Sekalipun kita beda rumah itu artinya tidak ada di satu gereja lokal sama-sama, beda rumah. Tapi saya tetap menghargai apa yang beliau katakan, ya, apa yang beliau sampaikan. Seluruh mimpi dan visi kerinduannya, saya mencoba untuk menerjemahkan dan melakukannya semampu yang Tuhan berikan kepada saya. Selama ada bejana kosong, karena saya mengerti firman Tuhan ini, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Selama ada bejana kosong, maka minyak itu akan terus mengalir. Ketika Bapak Ibu datang dengan hati yang rindu, yang haus akan Tuhan, maka Anda akan dipenuhi terus oleh pengurapan dari Tuhan. Ketika kita datang minta pengurapan dari Tuhan, maka kita harus kosongkan diri dari kehendak kita, dari keinginan, dari kemauan, dari asumsi, dari pengetahuan pribadi. Bapak Ibu harus kosongkan diri dulu. Setiap kali saya ketemu dengan orang tua rohani saya, ada kalanya saya nggak ngomong. Ada kalanya saya datang, saya hanya cuma mau duduk dengar apa yang beliau katakan. Ada kalanya belum masuk di pikiran saya, tapi saya mau duduk dengar. Saya mau diam, saya nggak bicara, kecuali kalau beliau tanya mau bicara apa. Ya. Tapi selama saya duduk diam, saya mau untuk beliau yang bicara banyak, dan saya mau dengar, duduk dengar. Ada banyak orang yang tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Ya, tidak tahu apa-apa, tapi mau untuk tahu, sehingga akhirnya kita nggak tahu apa-apa. Kalau ketika Bapak Ibu mau dipenuhi dengan pengurapan dari Tuhan, kita harus kosongkan dulu kehendak kita, asumsi, dan pengetahuan pribadi kita. Sehingga kita bisa masuk dalam peperangan dan memenangkan peperangan dalam pikiran kita. Peperangan kita hari-hari ini adalah mengalahkan pikiran-pikiran kita. Amin. Banyak orang tidak mau untuk dimuridkan, banyak orang tidak mau untuk digembalakan, karena dia tidak mau mengalahkan pikirannya sendiri. Ketika kita mau mengalahkan pikiran kita sendiri, mengosongkan pikiran kita, maka pengurapan akan turun memenuhi kita. Dan Bapak Ibu tahu bahwa iblis, setan selalu menyerang kita dengan memanah pikiran kita. Beberapa Anda sering sakit kepala, tidak bisa tidur pada waktu malam,
Jantungmu berdebar-debar karena pikiranmu sedang diserang oleh setan. Iblis menipu kita dengan menonjolkan kelemahan-kelemahan kita. Setan berkata, kamu kan kemarin baru buat salah, buat dosa. Kamu ingat nggak kemarin orang berkata itu? Bahwa kamu begini, kamu begitu, kamu nggak mungkin sukses, kamu nggak mungkin gagal. Kamu lihat wajah kamu. Kamu tidak seganteng kakakmu, tidak seganteng, tidak secantik cecemu, tidak seganteng mememu, tidak seganteng kokomu, tidak seganteng titimu. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, setan mencoba menyerang pikiran kita dan menonjolkan kelemahan-kelemahan kita. Kalau setan menyerang saudara, ingatkan setan tentang masa depannya. Lawan dia dan katakan bahwa masa depanmu dalam neraka, tapi masa depanku hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Jangan kita menyerah, saudara. Amin. Jangan setuju dengan perasaan atau pikiran yang muncul. Belum tentu itu dari Tuhan. Maka dari itu tundukkan pikiran saudara, taklukkan pikiran saudara di bawah kuasa firman Tuhan. Masuklah ke dalam kamar dan berdoa, dan jadilah tenang. Kalau hari ini Bapak Ibu punya pikiran kalut, rasanya untuk memutuskan saja sulit, ambil waktu puasa, ambil waktu doa dan berpuasa. Belajar untuk jadi tenang. Dengarkan Tuhan bicara kepada saudara, dan jangan dengarkan tipu daya setan. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, bahwa saya mau biarkan pikiran saya tenang. Saya mau hanya mendengarkan Tuhan, dan tidak mendengarkan perkataan setan. Ingat bahwa tujuan setan adalah kita ada di bawah kakinya. Tujuan setan adalah kita menjadi budaknya. Dan ketika setan datang dan berbisik, ayo lakukan ini, ayo kerjakan ini, dia selalu menipu saudara. Ya. Saudara dan saya harus lawan, harus usir. Karena ketika Anda mengikuti apa maunya setan, maka Anda akan kalah. Biasanya peperangan, medan peperangan ada di pikiran. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Medan peperangan ada di pikiran. Pikiran selalu mengintimidasi. Dulu saya begini, dulu saya begitu, dulu saya begini, sekarang kok saya begini ya. Bapak Ibu jangan menyesali nasib. Hidup kekristenan tidak ditentukan oleh nasib. Hidup kekristenan ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Amin. Hidup kekristenan tidak ditentukan oleh nasib, tapi hidup kekristenan ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu melihat keadaanmu berubah, maka lawan. Maka Anda akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Kembali ke kisah seorang janda yang sudah ditinggalkan mati suaminya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Wow, saya percaya kalau komunitas kita ini, kalau kelompok kita ini, adalah orang-orang yang rasa lapar dan haus, yang datang dengan pikiran, yang kemauannya hanya untuk mencari Tuhan, dipenuhi oleh firman Allah, yang mau dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya minyak itu tidak akan pernah berhenti. Urapan itu akan terus mengalir. Kita akan lihat manifestasi dari kuasa Allah. Kita akan melihat terobosan terjadi. Kita akan lihat perkara-perkara besar akan terjadi. Tadi saya jelaskan bahwa minyak urapan itu bicara juga tentang roti, bicara tentang makan dan minum, tentang Anda diberkati oleh Tuhan, bicara tentang Anda jadi terang, bicara tentang saudara dan saya ini adalah orang-orang yang bisa menyembuhkan begitu banyak orang. Banyak hal minyak urapan itu. Dan Elisa berkata, ambillah bejana-bejana itu, tapi jangan terlalu sedikit. Kita harus mempersiapkan bejana-bejana kita sebanyak-banyaknya untuk menampung pengurapan dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita terus jaga disiplin rohani kita dan perbesar hati kita setiap waktu. Hati kita harus seluas samudra, Bapak Ibu. Jangan hati kita hanya seluas mulut botol. Ketika hari panas tidak dapat memuaskan dahaga kita. Jangan hati kita seluas mulut ember. Ketika Bapak Ibu mau kerimbat, air itu nggak cukup untuk Bapak Ibu bersihkan rambut saudara. Tapi kalau hati kita seluas samudra, maka kita bisa melupakan kesalahan orang. Kita bisa menampung banyak hal, saudara. Anda akan bisa memuaskan
Begitu banyak kerinduan di hati setiap orang yang lapar dan haus akan firman. Mari memiliki kerinduan, disiplin rohani dalam hati kita. Untuk Bapak Ibu memperbesar kapasitas rohanimu. Dan bertumbuh, bukan cuma bertumbuh, berbuah lebat di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau Bapak Ibu misalnya begini, perbesar hati seperti apa, Pastor? Kalau Bapak Ibu terbiasa berdoa 15 menit, sekarang jadi berdoa 30 menit. Kalau terbiasa berdoa 30 menit, sekarang berdoa 1 jam. Kalau sudah 1 jam, ambil waktu berdoa 2 jam. Kalau terbiasa baca firman Tuhan 1 pasal, sekarang 2 pasal. Kalau 2 pasal, berarti 4 pasal. Kalau biasa 5 pasal, jadi 10 pasal. Itu berarti Bapak Ibu memperbesar kapasitas rohanimu. Dan itu berarti bahwa Bapak Ibu sedang dipenuhi dengan pengurapan dengan minyak daripada Tuhan. Jadilah terbiasa lakukan itu. Maka saya percaya bahwa Anda akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Haleluya. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu kita belajar. Prinsip pengurapan adalah selama ada bencana kosong, minyak akan terus mengalir. Saya juga nggak mau puas dengan apa yang terjadi hari ini. Saya mau kejar Tuhan lebih lagi untuk sesuatu yang baru every morning, setiap pagi. Makanya kita namakan doa pagi ini adalah mujizat pagi. Supaya setiap hari Anda dan saya mengalami mujizat melalui firman-Nya, melalui minyak urapan daripada Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang dengan kerinduan di hati, maka saya percaya Anda dipuaskan. Yang kedua adalah kerendahan hati. Bukan cuma hati yang kosong, tapi harus memiliki kerendahan hati. 1 Samuel 17 ayat 15 berkata, 1 Samuel 17 ayat 15 berkata, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Wow. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 1 Samuel pasal 16, Daud sudah diurapi menjadi raja dengan minyak urapan raja dari tabung tanduk anak domba yang dimiliki oleh seorang hakim Israel yang sangat diurapi namanya Samuel. Tapi dia mau latih untuk mengembalakan domba daripada Saul. Wow. Dia selalu melatih dirinya untuk mengembalakan domba ayahnya. Melatih dirinya untuk melayani Saul dengan bermain kecapi. Itu maksud saya tadi. Melatih diri untuk bermain kecapi dan mengembalakan domba ayahnya. Kalau Bapak Ibu cermati, sekalipun Daud sibuk bermain kecapi di istana Saul, dia tetap bertanggung jawab dalam mengembalakan kambing domba ayahnya di sela-sela waktunya. Wow, ada banyak orang yang ketika dikasih satu tanggung jawab dalam satu hal, dia tidak mau lagi lakukan hal yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu orang yang rendah hati, maka kita akan melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita karena kita tidak melakukan kepada seseorang, tapi kita melakukan seperti untuk Tuhan menurut Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Daud tetap konsisten. Daud tetap melakukan dengan tepat, dengan pasti, dengan penuh tanggung jawab apa yang dipercayakan kepadanya. Menunjukkan ketekunan dan kesetiaannya pada otoritas. Ada orang yang waktu dilihat oleh pemimpin, oleh bosnya, baru dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi pada waktu tidak dilihat, asal-asalan. Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita jadi anak Tuhan, mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Anda dan saya bisa lihat hasil hari ini. Diberkati secara kesehatan, diberkati dalam finansial, diberkati dalam hal apapun. Semuanya ada berasal dari hati kita. Kalau kita nggak rendah hati, kita sombong, maka kita akan hidup ekspas. Ekonomi pas-pasan, pas butuh, pas ada. Tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan mengalami namanya more than enough, lebih daripada cukup. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyediakan kepada kita pas-pasan. Saya percaya 5 roti 2 ikan, sisanya 12 bakul. Kalau itu anak itu bawa pulang ke rumah, wow, banyak sekali, melebihi bekalnya yang dia beri, yang dia harus makan. Itu harus makan berbulan-bulan, saudara. Tuhan itu tidak berkati kita pas-pasan, tapi Tuhan berkati kita more than enough, abundantly, melimpah ruah.
Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kehidupan Daud, dia selalu konsisten. Ada orang yang tidak konsisten, yang melakukan tanggung jawab juga pas-pasan. Ya, yang tidak melakukannya dengan excellence. Padahal Tuhan mau kita melayani dia dengan excellent. Ya, Tuhan mau kita mau beri yang terbaik. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu anak Tuhan, itu tanggung jawab untuk kita membawa terang bagi banyak orang. Mungkin Bapak Ibu tidak punya kedudukan, tapi kita bisa mempengaruhi orang di atas kita. Kalau kita punya kedudukan, Bapak Ibu jangan salah mempergunakan kedudukan dan prestasi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus mempengaruhi banyak orang dengan kedudukan itu. Siapa tahu untuk itu kita ada di sana, supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Daud hanya seorang gembala sebelum dia duduk di atas takhta, tapi dia bisa membawa sebuah dampak bagi Raja Saul dan membawa dampak bagi keluarganya. Tuhan memilih kita itu dari isi hati kita, dari apa yang ada di dalam kita. Kita bisa boleh bicara dan kelihatannya bicara kita baik, tapi orang bisa melihat fakta dari pekerjaan kita, dari tanggung jawab yang kita lakukan. Dan ketika Bapak Ibu bisa melakukan dengan baik, maka itu tanda bahwa kita diurapi oleh Tuhan. Demikian pula ketika kita tetap merendahkan hati kita, saya percaya maka Tuhan pasti akan mencurahkan pengurapan pada kita. Taat pada otoritas yang memimpin kita saat-saat ini. Itu penting, Bapak Ibu. Itu penting. Saya pernah temukan seorang yang dia berkatakan dia anak Tuhan. Tapi di saat dia kerja, dia selalu cari waktu untuk sembunyi. Orang berkata bahwa kerja curi-curi tulang. Karena dia katakan nggak ada bos, ya nggak ada pemimpin saya, jadi saya nggak apa-apa. Tapi saya katakan kan ada Tuhan. Bapak punya tanggung jawab setiap bulan kan Bapak digaji. Dia katakan nggak apa-apa, pastor. Ya nggak apa-apa. Dan saya lihat orang ini, dia tidak pernah dipercayakan lebih. Dia hanya hidup dari gajinya itu, tapi dia tidak mendapatkan berkat khusus. Dia hanya dapat apa yang dia kerjakan, karena memang dia dapat gaji setiap bulan. Ada orang juga yang melayani, hanya melayani asal-asalan, yang penting jadi, tapi dia tidak melakukan dengan excellent. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lakukan dengan excellent, tanda bahwa Bapak Ibu rendah hati. Apakah kita konsisten melakukan apa yang diinstruksikan oleh para pemimpin? Mungkin gembala, mungkin bosmu kepada kita. Kerendahan hati adalah salah satu akses untuk kita mengalirkan pengurapan. Amin. Makanya kalau Bapak Ibu datang belajar, ya maka belajar datang dengan saya nggak tahu apa-apa, saya mau terima, saya mau lakukan. Ada orang sudah datang dengan saya sudah juga tahu, maka dia akan nggak tahu apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau tahu banyak, datang seperti orang nggak punya apa-apa, maka Bapak Ibu akan diisi oleh Tuhan, diisi oleh orang-orang yang Tuhan sudah percayakan, Anda akan terima banyak. Ketika kita melihat seseorang yang diurapi, dan memang ada tanda-tanda yang menyertainya, maka jangan lawan mereka. Jangan lawan mereka. Karena kita akan berurusan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa kalau pemimpinmu, bosmu salah, maka jangan lawan mereka karena mereka berurusan dengan Tuhan. Kalau lihat gembalamu salah, kalau Anda bisa dekat dengan orangnya, beritahukan baik-baik. Tapi jangan membicarakan di belakang. Kita akan berurusan langsung dengan Tuhan. Ingat kisah Elia yang diejek oleh kelompok anak-anak, kurang lebih ada 42 anak-anak yang mengejek Elisa. Dan Alkitab katakan mereka dicabik oleh 2 ekor beruang. Mereka mati, beberapa daripada mereka mati karena dicabik oleh 2 ekor beruang. Hindari perbincangan-perbincangan yang tidak perlu mengenai pemimpin kita. Kalau kita di kantor, sudah kerja dengan bos kita sudah dikasih kerjaan, sudah dikasih gaji, jangan membicarakan pemimpin kita. Kita ada di sana untuk menolong mereka mensukseskan pekerjaan mereka. Yang tadinya cuma omsetnya misalnya 1 bulan hanya 100 juta ketika kita hadir, itu bisa 150 juta. Berarti kita datang menolong. Bukan datang membuat omsetnya turun, tapi membuat lebih maju. Ketika kita ada dalam sebuah gereja lokal, maka gereja itu akan semakin tambah maju, semakin berkembang. Berarti saudara dan saya punya urapan untuk menolong di mana kita ada, tempat di mana kita ada. Untuk membuat tempat itu semakin berkembang. Jangan membuat jadi semakin mundur. Amin. Karena kita pun tidak menyentuh ketika Bapak, Ibu, dan saya
tidak membicarakan pemimpin, maka kita tidak menyentuh disiplin yang dilakukan pemimpin. Amin. Karena kita pun tidak menyentuh disiplin yang dilakukan pemimpin. Jangan menyentuh apa yang dilakukan oleh pemimpin. Orang sukses itu karena mereka punya disiplin yang mereka bayar dengan Tuhan. Makanya Alkitab katakan, jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang beritahukan, oke, good. Kalau itu Bapak Ibu dekat, mereka dengar atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi jangan membicarakan di belakang Tuhan dengar. Nggak ada kata amin. Saya nggak lihat, nggak ada amin. Bapak Ibu tulis di sini. Ketika suamimu salah, beritahu, jangan ngomongin di belakang. Ketika Bapak Ibu cari orang untuk Bapak Ibu bersaksi, cari juga orang yang bisa menyimpan rahasia. Jangan orang yang bocor mulut, yang menceritakan kebobrokan saudara. Yang menceritakan apa yang saudara nggak mau cerita kepada orang lain, tapi Anda cerita kepada dia, kemudian dia cerita kepada orang lain. Haleluya. Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, dari apa yang mereka lakukan dalam kebodohan mereka. Tapi Bapak Ibu bukan mempermalukan mereka, tapi saudara dan saya harus belajar mendoakan mereka. Haleluya. Kalau Bapak Ibu belajar dari kehidupan Daud, maka kita lihat bahwa orang ini punya kerendahan hati. Ada orang yang sombong, ada orang yang melayani juga sombong. Ditegur juga nggak mau dengar. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kerajaan kerendahan hati itu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kerajaan sombong dipimpin oleh Lucifer dan antek-anteknya. Yang pertama tadi itu adalah pengurapan turun ketika saudara datang dengan hati yang kosong. Pengurapan turun ketika kita punya kerendahan hati. Dan yang ketiga, minyak akan keluar jika biji dipecahkan. Biji zaitun itu, saya pernah lihat pohon zaitun dan biji zaitun. Kerasnya luar biasa. Buah zaitun yang telah matang itu dapat dikupas dan diambil bijinya. Tapi untuk memperoleh minyaknya, maka kita harus menumbuk bijinya dan kita harus memerasnya. Sayang sekali tadi saya katakan bahwa biji zaitun adalah biji yang sangat keras. Dalam bahasa Inggris dipakai kata rock. Rock itu artinya punya sifat yang keras. Seperti kata batu yang karang yang keras itu, saudara. Dan biji itu harus dipecahkan supaya minyak mengalir. Kekerasan hati kita harus dihancurkan supaya minyak mengalir. Mereka yang punya kekerasan hati tidak bisa menerima firman Tuhan. Mereka yang punya kekerasan hati tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Disiplin tiap orang itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya diproses oleh Tuhan juga berbeda-beda. Kita boleh dengar kesaksian si A, si B, si C, dan si D, tapi itu jalur lari mereka. Itu hanya untuk menguatkan kita yang lari di jalur tersendiri. Bapak Ibu harus punya sebuah disiplin pribadi, disiplin sendiri. Mereka yang lari di jalur yang berbeda punya disiplin. Mungkin jalurnya berbeda, tapi punya disiplin yang sama. Saudara dan saya harus punya disiplin untuk Anda sukses. Mungkin disiplin yang Bapak Ibu bangun mungkin berat, tapi saya mau beritahukan bahwa Tuhan tidak mungkin mempermalukan kita. Kabar gembiranya adalah disiplin kita yang menurut kita sangat berat. Kita sanggup melakukannya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Amin. Wow. Bapak Ibu berlian gini, biji itu harus ditumbuk, harus diproses di tempat yang diproses. Kalau orang Kristen tidak mau diproses, maka dia tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Dia akan tidak mungkin diurapi oleh Tuhan. Daud ketika menerima minyak urapan itu, urapan raja, dia harus menunggu 25 tahun untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Ada orang Kristen yang mau langsung dipakai oleh Tuhan. Anda mudah dijatuhkan oleh setan. Dan Anda mudah jadi sombong dan akan meninggikan diri. Tapi orang-orang yang rendah hati, yang mau belajar dengan Tuhan, mereka akan dipenuhi
dengan luar biasa. Minyak akan keluar jika biji dipecahkan. Kalau kita tidak datang dan mau pecahkan hati kita, mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan mau pecahkan hati kita sehingga kita diproses, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan lihat minyak urapan itu keluar. Apa disiplin kita hari-hari ini? Apa proses kita hari-hari ini? Relakan hati kita supaya diproses oleh Tuhan. Ada orang yang lagi diproses tapi komplain. Ya, Bapak Ibu ingat bahwa domba itu harus disembelih, mati. Ketika domba mati, nggak mungkin domba lagi diolah, lalu domba proses, aduh sakit, aduh aku nggak mau. Itu domba jadi-jadian, saudara. Ya, Tuhan Yesus ketika diproses, Alkitab katakan mulutnya keluh, tidak membuka satu kata pun, tidak komplain, aduh sakit, tidak sama sekali. Yesus menanggung semuanya itu untuk membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Karena dia tahu kita sanggup menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Mungkin saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu suatu pemahaman apakah pengurapan harus selalu dengan minyak. Tidak. Pengurapan tidak harus selalu dengan minyak. Keluaran pasal 30 ayat 31 berkata, dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagimu di antara kamu turun-temurun. Pengurapan itu dilambangkan dengan minyak, tetapi tidak selalu pakai minyak. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Pengurapan dilambangkan dengan minyak, tapi tidak selalu pakai minyak. Karena esensi dari pengurapan adalah Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Wow, saya nggak lihat Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Pengurapan dilambangkan dengan minyak, tapi tidak selalu pakai minyak. Karena esensi dari pengurapan itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Saya jarang doakan orang pakai minyak. Ada waktu-waktu tertentu saja, ketika Roh Kudus gerakan saya pakai minyak urapan. Karena esensi dari pengurapan adalah Roh Kudus itu sendiri. Kalau Bapak Ibu cermati dan lihat esensinya, karena pengurapan itu bicara tentang Roh Kudus. Kita bisa mengurapi orang menggunakan minyak. Mengurapi sesuatu, mengurapan minyak. Kita mengurapi rumah kita pakai minyak, tak apa-apa. Tapi esensi pengurapan itu adalah Roh Kudus. Tapi ketika tidak ada minyak, ingat bahwa esensi pengurapan itu adalah Roh Kudus. Tanpa minyak tetap bisa dilakukan pengurapan. Haleluya. Karena pengurapan adalah kuasa yang diberikan Roh Kudus. Bukan selalu karena penumpangan tangan hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipenuhi Roh Kudus, Anda sudah punya urapan. Kalau Bapak Ibu sudah berkata-kata dengan bahasa roh, Anda sudah punya urapan. Pakai itu, sehingga itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya bahwa pengurapan itu datang ketika Bapak Ibu punya keintiman, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebaliknya ketidaktaatan membocorkan pengurapan. Saul itu diurapi dengan minyak urapan, tapi tidak taat. Sehingga bocor, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan harus pilih Daud menggantikannya. 2 kali dia melanggar dan dia ditolak menjadi raja. Karena Saul lebih mementingkan wibawanya di hadapan rakyat dibandingkan mentaati firman Tuhan. Saul lebih mendengarkan suara rakyat daripada mendengarkan suara Tuhan. Kekristenan itu bukan suara terbanyak. Kekristenan itu teokrasi. Kekristenan itu demikianlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Saul lebih mementingkan suara terbanyak daripada mentaati firman Tuhan. Ketika Anda mau mendengarkan perkataan orang, lebih daripada mendengarkan perkataan Tuhan, maka Anda akan bocor dalam pengurapan. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari, kita sedang mengumpulkan kekuatan rohani, kita sedang mengumpulkan pengurapan, untuk satu waktu nanti kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika Yesus mengurapi 12 murid, maka satu waktu dia akan mengutus mereka. Ketika Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda dinubuatin, dengar perkataan nubuatan, Anda disembuhkan, Anda sedang diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi dan memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang.
Dan Alkitab katakan murid-murid Yesus mengusir setan, menyembuhkan banyak orang dari sakit penyakit mereka. Mereka diurapi oleh Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu, ayo bangun pengurapan setiap hari. Datang dengan hati yang kosong. Datang dengan kerendahan hati. Datang dengan kehancuran hati. Jangan keras hati. Supaya kita melihat pengurapan Tuhan itu mengalir. Tanpa ketekunan, pengurapan tidak mengalir dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Yang diberkati pagi hari ini, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih pagi hari ini. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu, materaikan firman. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Urapi mereka Tuhan. Berapa banyak saudara yang pagi hari ini datang berkata, saya mau diurapi Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Angkat kedua tangan saudara. Mas anturina kopas angkurinatas. Retas okoparina sakapataka. Yang sudah berbahasa roh. Repas akumaratas angkurina kapasyataka. Res umaratas singkiritis. Maramatus amparin nakomarinatas sikiria. Re syarapotos amaratas sikimanaka. Retas anturina kauporina karatas sikirina. Urapan Allah turun di atas mereka. Tuhan, Engkau lihat kerendahan hati mereka. Hati yang kosong, penuhi mereka. Hati yang sudah dilembutkan. Hati yang keras yang sudah dilembutkan oleh Tuhan. Biarlah mereka mau diproses, mau dibentuk, dan minyak urapan itu mengalir. Saudara, terima urapan. Terima urapan. Terima urapan. Terima urapan itu. Terima urapan itu. Beberapa mengalami kelepasan, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Beberapa mengalami baptisan Roh Kudus. Terima itu. Terima itu dalam nama Yesus. Buka mulut saudara, jangan diam. Buka mulut saudara. Terima urapan itu. Terima urapan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun bagi umat. Kekuatan Tuhan turun bagi umat. Basyatakarala baba. Rala basyatakarnamatus. Narala basyatakarala. Urapan Allah turun bagi saudara. Bapak Ibu terima itu. Terima pengurapan Tuhan itu. Terima kekuatan Tuhan itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau telah mengurapi umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sudah diurapi oleh Tuhan. Saya sudah dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.